Halo anak-anak, apa kabar kalian? Pasti sehat semua ya. Bu Sinta doakan semoga anak-anak yang ada di rumah semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan cacah. Ini merupakan materi matematika yang bab kedua. Nah, kalian harus tahu dulu mengenai simbol perkalian dan pembagian. Jangan sampai kebalik antara perkalian dan pembagian dengan penjumlahan dan pengurangan ya, karena memang sangat berbeda. Nah, sebenarnya kalau perkalian itu kalian bisa menjumlahkan secara berulang-ulang ya. Tapi itu hanya untuk yang angka-angkanya kecil gitu. Pembagian juga begitu. Pembagian itu adalah pengurangan berulang sampai habis, sampai ketemu 0. Jadi sebenarnya perkalian pembagian ini merupakan pengulangan materi kalian yang ada di kelas 3. Tapi kalau kelas 3 kalian kemarin kan masih angkanya angka kecil. Nah, sekarang kita di kelas 4 angkanya sudah sedikit lebih besar. Kita bahas satu persatu dulu ya. Kita bahas mengenai operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Nah, jika angkanya kecil, kalian bisa menggunakan penjumlahan berulang. Contohnya seperti ini. Nilai dari 3 dikali 5 adalah, nah, kalian bisa menjumlahkan secara berulang, yaitu bentuk penjumlahan berulangnya menjadi 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 15. Atau bisa kalian lihat di situ 5-nya sebanyak 3 kali. Itu merupakan penjumlahan berulang dari perkalian 3 dikali 5. Tapi itu hanya untuk yang angka kecil. Nah, bagaimana menentukan hasil perkalian bilangan yang nilainya besar? Nah, kalian bisa menggunakan cara bersusut. Contohnya seperti ini. Tentukan hasil dari 34 dikali 8. Penyelesaiannya kita tulis dulu cara susun pendeknya. Seperti ini ya. Kalian perhatikan, diurutkan dimulai dari satuannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalian kali 4 dikali dengan 8. Hasilnya 32. Nah, angka 3 sebagai puluhan dan angka 2 sebagai satuan. Nah, sebagai puluhannya angka 3-nya disimpan. Berarti kita menyimpan 3, yang kalian tulis adalah angka 2-nya. Lalu langkah selanjutnya silakan kalian kalikan 3 dikali 8, hasilnya 24. Tapi belum selesai sampai di situ. Tadi kalian ingat ada angka 3 yang kalian simpan. Nah, itu kalian gunakan untuk menjumlahkan dengan angka 24-nya. Berarti 24 dikali 3 sama dengan 27. Kita tuliskan di bentuk perkaliannya. Jadi, hasil perkalian dari 34 dikali 8 adalah 272. Contoh yang lain, tentukan hasil dari 231 dikali 6. Kalian tulis dulu susun pendeknya. Kita mulai satu persatu. Kita mulai dari angka 1 dikali 6, yaitu hasilnya 6, betul sekali. Nah, angka 6 kita tulis karena di situ tidak ada nilai puluhannya, jadi tidak ada yang disimpan. Jadi kita langsung tulis angka 6. Lalu langkah selanjutnya yang kita kalikan yaitu 3 dikali 6 adalah 18. Nah, di sini dia ada 2 angka. Berarti angka 1 disimpan, angka 8 yang ditulis. Lalu langkah selanjutnya kita kalikan 2 dikali dengan 6. Hasilnya yaitu 12. Nah, kalian ingat tadi kalian punya satu angka yang kalian simpan. Silakan itu digunakan untuk menjumlahkan dengan hasil perkalian 2 kali 6. Berarti hasilnya 12. Kalian tambah dengan angka yang kalian simpan 1. Hasilnya berarti 13. Kalau sudah, mari kita lihat. Berarti hasil perkalian dari 231 dikali 6 adalah 1386. Kita ke contoh selanjutnya yang angkanya lebih besar nih ya. Tentukan hasil dari 32 dikali 45. Kita gunakan cara susun pendek. Di sini kita satu persatu harus mengalinya. Kita mulai dari yang angka 5 dulu. Ya, berarti 2 dikali 5 hasilnya 10. 10 itu ada 2 angka. Angka satuan dan angka puluhan. Yang kita simpan angka puluhannya menyimpan 1, yang kita tulis 0. Setelah itu, kita kalikan angka selanjutnya yaitu 3 dikali 5. Hasilnya adalah 15. Kalian tambahkan dengan
1 yang sudah kalian simpan tadi, yaitu menjadi 16. Lalu kalian tulis di bentuk perkaliannya. Setelah itu langkah selanjutnya kita akan mengalihkan untuk angka 4. Kita kalikan satu persatu, 2 dikali 4 sama dengan 8, karena ini adalah angka satuan, hanya ada 1, berarti tidak ada angka yang disimpan. Langsung saja kita tulis angka 8. Lalu selanjutnya kita kalikan 3 dikali 4, hasilnya 12. Karena tidak ada angka yang disimpan lagi, jadi langsung saja kita tulis 12. Ingat urutannya dalam menulis, kalian perhatikan susunannya dalam menulis perkaliannya. Kalau sudah, kalian jumlah semuanya. Satu persatu kita jumlahkan. Kalau ada yang menyimpan, silakan kalian simpan. Hasilnya berarti 32 dikali 45 adalah 1440. Terakhir ya untuk contoh perkalian ya. Tentukan hasil dari 241 dikali 12. Kalian tulis dulu urut seperti ini, susun pendeknya, lalu kita kali satu persatu dimulai dari yang angka 2 dulu. Kita mulai dari 1 dikali 2 hasilnya 2, lalu kita tulis. Karena tidak ada yang disimpan ya, berarti langsung kita tulis saja. Lalu 4 dikali 2, hasilnya 8, kita tulis juga. 2 dikali 2, hasilnya 4, kita tulis. Lalu yang selanjutnya, yang dikali dengan angka 1. 1 dikali 1 hasilnya 1, 4 dikali 1 hasilnya 4, 2 dikali 1 hasilnya 2. Nanti kalau sudah selesai silakan kalian jumlah secara berurutan dimulai dari satuannya, lalu puluhannya, ratusannya, dan ribuannya. Jadi hasil perkalian dari 241 dikali 12 adalah 2892. Nah, sekarang kita lanjut ke operasi hitung pembagian. Di sini kalau kalian mengurangkan dengan cara pengurangan berulang sampai 0, itu kalau untuk angka yang kecil itu mudah. Tapi kalau sekarang kita kan angkanya lebih besar. Jadi bisa kalian gunakan dengan cara bersusun. Contohnya seperti ini, 34 dibagi 2. Kita gunakan, kalau dalam bahasa Jawa kita gunakan porogapit namanya ya. Kita gunakan cara bersusun. Kita satu persatu dulu baginya. Kita mulai dari yang ke depannya. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu tidak bisa. Tapi yang mendekati yaitu ya adalah angka 1. Kita tulis di atas 1, lalu untuk mengisi kita kalikan 1 dengan 2 yaitu 2. Kalau sudah kita kurangkan. Apakah 1 bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa. Kita turunkan angka di sebelahnya menjadi 14. 14 dibagi 2, ketemu hasilnya? Ya, 7. Kalau sudah kita kalikan 7 dikali 2, 14. Kalau sudah kita kurangkan. Hasilnya 0. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya 0 yang paling bawah, pengurangannya berarti pembagian tersebut sudah selesai dan habis. Jadi, hasil pembagian dari 34 dibagi 2 adalah 17. Nah, bagaimana dengan pembagian yang ini? Tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Sama, kita gunakan cara bersusun. Satu persatu kita bagi, 4 kita bagi 4, 1. Lalu 1 dikali 4, 4. Kita kurangkan, ketemu hasilnya 0. Apakah 0 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Kalau tidak, kita turunkan angka di sebelahnya menjadi 5. 5 dibagi 4, tidak bisa, tapi ada yang mendekati, yaitu angka 1. Lalu 1 dikali 4, hasilnya 4. Kita kurangi, ketemu sisanya 1, masih ada sisa 1. Di sebelah angka 5 sudah tidak ada angka lagi. Nah, berarti ini dia adalah pembagian yang memiliki sisa. Berarti 45 dibagi 4 sama dengan 11 sisa 1. Untuk contoh yang selanjutnya, coba kalian ikut ya, membagi dari 312 kita bagi dengan angka 13. Kita gunakan cara susun panjang. Kita mulai dari angka 31. Kenapa? Karena angka 3 tidak bisa dibagi 13, jadi kita gunakan angka di sebelahnya. 31 dibagi 13, yang mendekati yaitu angka 2. Kenapa? Karena 2 dikali 13 itu 26. Kalau kita gunakan angka 3 dikali 13 itu lebih dari 31, jadi tidak bisa dipakai.
Kalau sudah kita kurangkan, hasilnya 5. Masih ada satu angka di sebelahnya angka 1, berarti angka 2 kita turunkan menjadi 52. 52 dibagi 13, hasilnya 4. Lalu 4 kita kali 13, hasilnya 52. Kalau sudah kita kurangi, hasilnya 0. Kalau sudah ketemu 0, berarti pembagian tersebut sudah selesai. Jadi hasil pembagian dari 312 dibagi 13 adalah 24. Nah, bagaimana? Sudah ada gambaran ya untuk perkalian dan pembagian. Kalau sudah, sekarang supaya kalian semakin mahir lagi dalam perkalian dan pembagian bilangan cacah, silakan kalian buka ESPS Matematika kalian halaman 35. Silakan kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Ingat, harus menggunakan cara bersusun pendek ya, harus menggunakan cara. Kalau sudah, kalian foto tugas kalian, lalu kalian kirim melalui classroom kita. Oke, tetap semangat ya anak-anak ya. Tuhan memberkati. Cek. Oh, ada reviewnya gini. Kalau ini. Oh, berarti ini tinggal